kami, yaitu tentang ekosistem. Baik, untuk membersihkan waktu ya, langsung saja kepada Pak Maulana untuk memaparkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan tak hidup abiotik di suatu tempat. Sederhananya, ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor lingkungan tak hidup yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisme dalam ekosistem. Contohnya, yang pertama cahaya matahari, sumber utama fotosintesis. Yang kedua, air sebagai sumber mineral dan dibutuhkan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nomor tiga, tanah sebagai tempat tumbuhan dan sumber unsur hara. Dan yang keempat, udara sebagai mengandung oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Yang kelima, suhu atau kelembapan yang mempengaruhi aktivitas pertumbuhan dan menentukan ketersediaan air di lingkungan. Selanjutnya, komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan. Tiga kelompok utama komponen biotik. Yang pertama, ada produsen atau penghasil. Makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Sumber tadi. Nah, yang kedua ada konsumen atau pemakan. Makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari organisme lain, contohnya singa, sapi, manusia, dan ayam. Nomor tiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang mengurangi sisa makhluk hidup menjadi zat sederhana, contohnya bakteri dan jamur. Komponen biotik dan abiotik saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling bekerja sama menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh hubungan nyata komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem yaitu yang pertama, sawah ada padi yang membutuhkan air dan sinar matahari, sedangkan aktivitas organisme membantu menyuburkan tanah. Dampaknya jika terganggu, yang pertama kekurangan air. Jika tumbuhan akan mati, hewan dan manusia kehilangan makanan. Nomor dua, pencemaran udara. Semua makhluk hidup terganggu kesehatan kalau udaranya terganggu. Nomor tiga, tanahnya rusak, yang akan mengganggu tanaman untuk sulit tumbuh. Lanjut. Bentuk interaksi. Interaksi dalam ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tak hidup ataupun hidup agar ekosistem tetap berjalan dengan seimbang. Beberapa bentuk interaksi utama komponen biotik. Yang pertama ada predasi, pemangsa, adalah hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Yang kedua, kompetisi atau persaingan, adalah persaingan untuk mendapatkan makanan, tempat, ataupun pasangan. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup terdiri dari tiga simbiosis, yaitu mutualisme yang saling menguntungkan dan komensalisme yang menguntungkan tanpa merugikan yang lain, dan yang terakhir parasitisme menguntungkan dengan cara merugikan orang lain. Ya, dan terima kasih. Baik, kemudian sesi tanya jawab ini. Monggo, mungkin ada menjawab soal. Ya. Soalnya ada di buku.
Tambang ya? Iya.